Hah? Emang di Belanda ada kucing kampung? Kucing suka burung bukan pengen main sama burung, tapi pengen makan itu burung. Maka aku bilang jangan sampai neneknya atau bapaknya yang ketabrak mobil. Jadi kan drone. Itulah. Atau jangan kayaknya keluarga James sudah banyak jadi drone kan? Kali lah. Kali. Oke. Hai, ketemu di segmen Kominfo lagi bersama kita yang mohon maaf kalau agak kurang jelas. Dan di acara Kominfo, acara sih. Dan di segmen Kominfo ini yang akan kita lakukan adalah mengkomentari info-info sesuai kepanjangannya ya, Kominfo komentarin info-info. Itu betul gak kepanjangannya? Ya. Komentar info ya tahu. Komentar info. Begitulah dia. Kominfo komentarin info-info. Walaupun infonya tidak penting, tapi yang penting dipenting-pentingin. Oke. Wow. Nah, kali ini kita akan membawa sebuah fakta motor. Fakta motor ya, kita ini kan bahas fakta motor. Salah orang biasa nggak sambutan itu. Aduh, bahas kata sambutan. Oke, dan kali ini kita akan membahas sebuah fakta menarik. Fakta ya? Fakta ya, bukan? Sini fakta aneh. Fakta aneh, oke. Bukan fakta aneh, lebih kepada 5 hal aneh yang pernah dilakukan manusia pada kucing. Itu judul artikelnya. Kita mengutip dari anehdidunia.com. Nah, cari di Google. Oke, ini mau langsung dibaca dari pendahuluan dulu. Pendahuluan. Bebas. Oke, jadi di sini di awal pembukaan pendahuluan dari artikelnya, kucing merupakan hewan yang banyak dipelihara oleh manusia, betul. Penampilannya yang terkesan lucu menyebabkan banyak orang yang jatuh hati dengan hewan ini. Masa? Betul, bisa jadi. Ada yang bisa, ada yang enggak. Kenapa Anda bilang betul? Tapi artinya bisa Yang jadi. betul yang pertama yang banyak dipelihara oleh manusia, betul Masa? kan? Bukan anjing lah. Termasuk kucing juga. Jadi anjing juga. Gitu. Jadi yang mana yang banyak, kucing atau anjing? Itu perlu pembahasan lain ya. Oh iya kah? Nanti dulu. Namun manusia bukan hanya pernah menjadikan kucing sebagai hewan peliharaan. Ya. Oke, berikut 5 hal-hal aneh yang pernah dilakukan manusia pada kucing. Oh berarti ini kelakuan manusia yang aneh ke kucing. Nah, bisa Bukan juga kelakuan kucing yang aneh ya. Bukan. Ini kelakuan Bukan. manusia ke kucing yang memang aneh-aneh dan manusianya terkesan sakit. Waduh, manusianya sakit. Anda Sakit. melihara kucing berarti Anda sakit. Karena kelakuannya memang aneh banget. Mau dibaca urutan gitu? Bebas kau Oke, lah. yang pertama, kucing dijadikan drone. Wow. Terbayang ini drone, tahu kan drone yang biasa terbang ngambil angle kamera dari jauh atau bawa ngirim barang. Quadcopter ya. Quadcopter. Helikopter mini. Bukan pesawat mini gitu. Bahasa bedanya Ya terserah lah. Kalau Quadcopter, nah itulah dia. karena baling-balingnya 4 ya, jadi kuat. Quadcopter. Oke, jadi di sini Oh ceritanya itu maksudnya yang kan baling jemput jadi kuat gitu. kan kuat 4 aku. Oh, Dia baru tahu. baru tahu aku. Kalau helikopter kenapa disebut helikopter? Nggak unocopter gitu. Oh, kenapa? Kenapa heli? pakai helium. Wow. Helikopter pakai helium dari Ada pakai gas helium. Jadi Suaranya jadi samar dong. itu maksud bang. Mana sih? Oke, udah balik ke topik. Jadi ini ada backstory-nya ya. Agak sedih nih ceritanya. Si majikan ditinggal mati oleh hewan peliharaan. Waduh. Memang bukan gitu awalnya, salah. Salah. Jadi kalimat awalnya ditinggal mati oleh hewan peliharaan memang merupakan hal yang amat menyedihkan. Hal itu pula yang dirasakan oleh seniman Bart Jensen. Oh. Seniman asal Belanda tersebut merasa sedih ketika kucing kesayangannya yang bernama Orville mati akibat tertabrak mobil. Itu karena Anda tidak menjaga kucing Anda. Tentu bisa juga kucingnya yang memang suka lari-larian kan. Kan biasanya peliharaannya di kandang. Ini mungkin kucing kampung jadi dibiarkan. Hah? Emang di Belanda ada kucing kampung? Memang di Belanda tidak ada kampung. Nah, balik lagi tuh ya. Udah tahu ada nggak sih? Aku udah pernah Belanda. Nah, udah selesai berarti di situ bahasanya. Ada nggak? Tidak ada dong. Nah, tidak ada dong. Berarti tidak ada kucing kampung. Oke, yang tahu di Belanda ada kampung atau enggak silakan di. Emang ada yang nonton? Tidak tahu. Kalau ada Jadi- kampung pun looknya bukan look kampung. Oh, iya. betul. Looknya kayak gini kali. Looknya desa. Ah itu desa betul. Desa betul. Ya kan? Kucing desa. Iya, kucing desa.
Jadi ini mati, kucingnya mati. Tabrak. Kalau bisa mobilnya mobil apa lo nih? Jadi si Orville sama kucingnya si Bart nih sedih. Oke, terus demi mengabadikan Lo seniman apa lo nih? So, Udah belum dibilang. Oh, iya, Oke, lanjut dulu ya. Jadi demi mengabadikan jasad Orville, Jensen memilih untuk tidak menguburkan mayat kucing tersebut. Waduh. wow. Ia justru mengawetkan mayat kucing tersebut dan mengubahnya menjadi drone. Waduh. Jensen berkata kalau kucing tersebut diberi nama Orville karena namanya terinspirasi dari Orville Wright, pencipta pesawat terbang pertama di dunia bersama dengan saudaranya. Berarti kucing itu mati karena emang sengaja dilakukan oleh si Jensen. Ya, jadi curiga. Kenapa dari dia memberikan nama kucing kepada seorang Kucing. kucing, seekor kucing yang bernama Orville yang didasari bahwa Orville ini Orville Wright. adalah orang yang mencipta pesawat terbang. Itu adalah pikiran Tapi psikopat. nggak gitu juga konsepnya lah. Ada penamaan Orville lu setelah ada mati atau ada ketika nemukan kucing itu? Kayaknya dari menemukan kucing udah dikasih nama Oh, Orville. Berarti dia udah punya visi misi untuk nerbangkan si kucing. Nah itu jadi susahnya kita jangan seuzon kasih ke situ. Jangan-jangan yang nabraknya disuruh siapa gitu kan? Aduh. Yang nabrak nih Jensen sendiri. Aduh. Jadi kalau enggak pun dia nelpon 911 kan, tabrakan kucing aku. Oh iya. Memang Nainaran melayani nabrakan kucing. Jadi Sejak kapan? Karena dia pengen nerbangkan kucing. Gak ada lewat namanya Orville Wright itu. Tapi enggak gitu juga Atau sih. mungkin dia pertama kali ketemu kucing itu emang lagi terbang kucing tuh. Itu apa tuh? Dan saya ingat, wah kayaknya kamu namanya Orville bagus deh, kata dia kan. Tiba-tiba kali dia turun ada tabrak mobil. Cuman bisa kucing itu terbang lagi kasihnya drone. Tapi kan nama Orville Wright ini kan si Orville Wright-nya ini yang menciptakan pesawat, bukan Orville Wright-nya yang dijadikan pesawat kan gitu. Ini kok malah yang namanya Orville dijadikan pesawat. Harusnya si kucing itu harus bisa menciptakan pesawat sesuai namanya kan. Nah, untungnya yang ketabrak Kucingnya. kucing dilihat sama senimannya. Coba yang ketabrak Orville Wright waktu itu. Mayatnya udah jadi kudron deh. Bisa juga. Kudron kan mayatnya kan Orville Wright kan. Untung Bart Jensen ini tidak satu masa dengan Orville Wright ya. Lanjut aja dulu. Ini masih ada penjelasan panjang. Sampai di atas kulitnya udah hilang kan. Aduh, terbakar, gugur, jadi abu. Jadi Jensen juga mengaku kalau semasa hidup kucingnya sangat menyukai burung. Jadi dengan mengubah mayat Orville menjadi drone, Jensen berharap kalau ia bisa membuat Orville benar-benar terbang bak pilot di akhir hayatnya. Hey, Kan? tunggu Benar kan? dulu bang, Benar tunggu kan? dulu. Hey, kucing suka burung bukan pengen main sama burung, tapi pengen makan itu burung. Kayaknya gitu lah kan, jadi mangsa, bukan kawan. Berarti betul lah di kalimat aku. Dia ketemu dengan kucing itu lagi terbang. Maksud terbang tuh dia loncatnya tinggi, jadi kayak terbang. Dah. Dia ngejar burung. Pertama aku bingung tuh pertama. Kenapa dia tahu kucing ini suka burung? Ya, Karena kucing itu laki-laki. Oh sih ya. Jangan-jangan waktu awal-awal diterima kucing pakai kompetisi. Nyerahkan biodata. Dadah mamiku sayang, Miss Cemplon pergi ya. Suka apa? Oh, suka apa? Aduh. Hobinya apa ya? Ada formulir gitu ya? Favoritnya terbang, karena suka burung. Jadi kompetisi Bisa jadi. dulu. Bisa jadi. Nah, Ada kompetisi kucing kan banyak. jadi dia cari piaraan kucing-kucing dulu di anaknya. Di website kan. Gambarnya kucing kampung kan? Kucing desa. Kan ada di Gambarnya belakang kucing kucing kampung. Kucing desa kan? Kucing desa, bukan Anggora, bukan Persia. Nanti editor akan nampilkan gambar kucingnya Bukan. seperti ini. Seperti ini. Di mana nempelnya nanti tuh? Di sini kali. Tempel di mukanya dia. Oh enggak, kucingnya perempuan. Oh iya. Yang ngerti. Burung kucing jantan. Yang ngerti kasih emot ketawa. Kan nggak mesti karena kucing itu suka burung terus diubah jadi kayak burung. Kan, Keseniman. kan kalau kucing suka tikus masa dijadikan kayak tikus? Keseniman. Manusia suka tomat masa dijadikan tomat? Banyak. Apa Dan manusia ini tomat? SJW ngamuk tak kalau kucing dijadikan drone? Oh enggak. Enggak lah. Karena udah mati mungkin kan jadi bukan hewan lagi. Enggak. Psikopat. SJW ngurus tentang kucing tak? Enggak. Enggak, cat lover saya kali ya. Lovers dulu tentu ngurus kucing sih. Kan dia cuma suka kucing masa ada ngurus. Dia cuma suka kucing dari foto-foto Instagram doang. Waduh, Anda nanti siap-siap diserang sama cat lovers ya. Tapi untung aja kan di Belanda, kalau di Indonesia habis dihujat cuy. Oh iya betul.
Tapi dia tahu gak sih? Di Belanda pada dihujat tentang kucing, Cuk. Oh, nah, ini ada yang lebih membuat kita bisa memberikan tanya-tanya besar kepada Pak Jensen nih ya. Oh, iya. Nih, Jensen sendiri diketahui memang memiliki kegemaran mengumpulkan bangkai hewan untuk diawetkan. Jadi ia tidak mengalami kesulitan berarti saat harus membedah mayat orvil dan mengubahnya menjadi drone. Waduh. Hobinya kok creepy sekali ya. Nah, aku tuh kasihan bukan sama Jensen lah sebenarnya, sama kucingnya. Merasa diselingkuhi lah. Dibilang kan sayang sama kucingnya, ketabrak mobil. Tapi Sedangkan banyak binatang-binatang lain Yang udah pernah ya, diawetkan. yang jadi drone juga gitu. Aku takut nanti Jensen punya putu nih, mati. Cucu dijadikan drone. aduh, Jadi drone dong. di itu aja kan belah-belahnya. Jadi drone. Kutu bisa gak sih jadi drone? Enggak, tidak. Kira. Nah, Atau tungau dia misalnya kan dia kena tungau Di tiba-tiba Belanda ada tuh mau. Aduh. tapi namanya bukan tunggal loh. Apa ya? Tiba-tiba bengkak kan, jadi drone matikan dulu gitu. Jadi bangkai. Iya. Kucing sendiri ternyata bukanlah satu-satunya hewan yang pernah diubah oleh Jensen menjadi drone. Oh, ini pertanyaannya. Emang ada yang lain? Ia juga pernah membuat drone yang terbuat dari mayat burung unta. Burung unta tersebut didapat dari peternakan burung unta di Belanda. Dia udahlah bunuh kucing, nyuri burung unta orang. Nggak nyuri. Dari peternakan burung unta loh. Didapatkan, bukan Iya. nyuri. Bukan tidak ada kata nyuri, tapi didapatkan. Jadi bisa dibeli, bisa jadi minta. Oh iya bisa jadi ya. Betul juga. Dapat, dia dapat. Rokok dapat menyebabkan serangan jantung, kanker, dan mengganggu kehamilan janin. Itu kalau rokok dapat. Kalau rokok beli enggak. Dapat. Bisa jadi nemu kan? Atau mungkin burung untanya dalam Dia keadaan dapat di nih. peternakan ya. Dia dapat dia. Itu nyuri lah. Nih burung unta Kenapa dalam- harus mendebatkan kata-katanya gitu? Bukan isinya, malah kata-katanya gitu loh. mungkin dia dapat dekat peternakan. Aduh, masih. Jadi burung unta Jadi. ini dalam peternakan nih dibukanya pintu biar keluar satu nanti baru diambil. Terus dimatikan gitu. Aduh, kok dapat Dah. di mana? Aku dapat di ini dekat peternakan burung unta kata dia. Tapi ini bukan dekat, tapi dari peternakan. Berarti di peternakannya bukan dekat. Oh iya dia dapat. Banyak Nah, apa sih harus debatin kata-katanya? banyak gitu? banyak hukum kena lah nih si Jensen nih. Oh iyalah. Dengan pencinta hewan ya kayaknya ya. Cita hewan sama punya peternakan Peternakan. Sama legalitas drone-nya boleh terbang enggak? Itu kan enggak bisa didefinisikan kayak drone. gimana dong? Aku tadi aku cuma cara kerja terbang gitu. Ah iya betul. Atau mungkin dikuliti kali drone-nya. Tinggal kulitnya doang itu. Oh. Dalamnya kasih Mesin-mesin dalam. Mesin. Aduh. Kan drone kan besi itu yang buat pesawat tuh. atau insting hewan selama ada mati itu masih ada kali. Waduh, Mana? Karena mah. Peletakan kameranya di mana? Maksud aku itu peletakan. Oh iya iya. ngeri banget ini sih Pak Jensen. Terus Jensen juga memiliki pandangan filosofis saat ia mengubah bangkai hewan menjadi drone. Menurut Jensen, ketergantungan manusia akan teknologi merupakan hal yang harus diwaspadai. Anda yang harus diwaspadai, Jensen. Anda ya. Pasalnya, meskipun mesin membantu memudahkan pekerjaan manusia, tidak sedikit mesin-mesin tersebut yang malah kemudian menciptakan masalah baru. Itu karena Anda. Maksudnya, Itu karena Anda. Aku khawatir apa lah? Presiden Belanda kena tabrak mobil. Dia diganti drone. Terbang aja kan, hai masyarakatku. Ya, Itu dia. Udah kan mati. Ini gimana kelanjutan Pak Jensen? Apakah kena sangkut hukum atau enggak ya? Tidak tahu sih. Oh, di Belanda tak tahu sih di Belanda. Tapi dari gambarnya ini kayak masih hidup loh kucing. Tapi kan ini bukan penyiksaan, dia kan Tuh lihat tuh, kayaknya kan dikuliti nih. Iya tuh. Tangannya tembus tuh, tembus besi. tapi dia bukan penyiksaan kan? Hitungannya dia menggunakan suatu hal yang udah mati. Oh, daur ulang. Daur ulang tidak terpakai. Recycle, reuse. Nah. Tapi pakai kucing. Kucing. Mentang-mentang di Belanda teknik daur ulangnya udah bagus ya, canggih. Sampai kucing juga di daur ulang aduh. Sangat. Katanya mesin-mesin apa tadi? Mesin-mesin. Mesin-mesin Meskipun tuh- mesin membantu memudahkan pekerjaan manusia, tidak sedikit mesin-mesin tersebut yang malah kemudian menciptakan masalah baru. Anda yang ciptakan masalah baru. Dia yang menciptakan masalah baru dengan mengkuliti kucing ditaruh di atas drone. Dan masalahnya dari kucing drone tadi masih ada unsur mesinnya. Betul juga. Masih pakai mesin. Maksudnya Maksudnya mesin, bukan kucingnya yang jadi alat untuk terbangnya itu tidak ada. Tapi memang yang harus diwaspadai bukan mesinnya sih, emang dia. Itulah dia. nah, masalah kucing masih pakai mesin nggak kan? Maksudnya enggak pure dia pakai kucing terbangan gitu enggak? Masih ada mesinnya. Masih ada mesinnya. Itu kayak kasih tahu orang tapi dia sendiri lakukan. Itulah pemikiran seniman. Iya nggak sih? Enggak ya. Ya mungkin memang ini bisa dianggap seni kan? kayak terkesan Kan kayak yang itu apa kayak
yang apa tuh yang biasa di atas perapian dia kepala rusa ditempel panjang. Oh iya, setara bisa. setara Model gitu. setara gitu. Cuman Mungkin ini masalahnya kucing sama anjing tuh hewan yang diistimewakan sama manusia. ya sahabat. Pernah ada orang khawatir misalnya buaya ditendang ke sedia apa? Nggak pernah. Tapi kalau Orang kucing tuanya video, khawatir kok. misalnya video nih kita nendang kan kucing. buaya. Perempuan nendang buaya, marah loh orang tuanya. Kamu nih, kata dia, nendang anak saya. Gitu. Nah misalnya kayak kita motong-motong kucing lah. Dia ngomong gak ada komentar gitu. Anda ngomong pas dia lagi ngomong. Jadi iya. Anda memotong perkataan dia nih. Anda ini seperti seseorang yang suka motong-motong perkataan orang lain yang dia bilang. Maksudnya orang motong-motong kucing nih. Ah, Kalau tidak semua komentar lah, jahat. oh iya. Coba orang motong-motong buaya, motong-motong sapi. Ada yang bilang jahat. Sapi sih lebih kenanya ya. Sapi, kambing, tidak ada. Orang vegetarian sih yang Yang tidak ada. Nggak ada. Kucing itu tahu istimewa pangkat aja, derajatnya di atas dah. Derajat jadi atas. Tahta teratas hewan itu kucing. karena Oh bukan sebagai Renata ke? Itu juga. Itu juga. ya karena sebagai Itu Sinon juga. Ah iya jelas. Sino tuh di atas Renata. Di atas kucing lagi. Sino tuh paling atas. Aku ngomong loro nanti takut nama orang. Udah lain cerita jadi Siapa itu Loro? karakter illusion kan. Orang Jawa ya? Kalau tahta tertinggi hewan tuh kucing. Gak ada sih. Jadi Anjing gimana? Anjing kedua. anjing juga. Tapi kan lebih Tapi untuk kita kucing lah. Anjing kurang. untuk Anda kali. Karena anjing salah. Soalnya lagu apa? Nah itu juga. Lagu apa? Lagu apa yang makan daging anjing dengan orang dah panik dah. Padahal daerah-daerah kita biasa makan anjing. Oh iya, ada Itu baru orang Batak yang buat lagu. Coba orang Dayak. dari cerita makan daging kucing gitu ya. Makan daging nenek dengan sayur kol. Orang Dayak nyanyi kan buat seniman. Orang Batak nyanyi makan daging. Tapi ada tak sih orang makan daging kucing? Ada. Kayaknya sih Ada, tak ada. makan daging orang jada gitu. Iya sih. Mana di video kan ya? Manusia loh, omnivora. Omnivoranya dari surga lah jadi saya. Ya sudahlah, kita move on dulu dari ke Saran untuk Pak Jensen tak ada ke? apa? Pesan untuk Pak Jensen. Mungkin Sering-sering berkarya lebih baik. Ya. Kalau bisa hewan yang lebih besar lagi. aduh. Oh iya, saran saya pergi ke binatang, cari harimau yang udah mati, jadikan drone. Keren tuh. Jadi lebih besar ya. Drone lebih besar. Kalau harimau besar dipakai untuk pertandingan bola. No, karena harimau besar kan lebih kuat, mungkin bisa dijadikan yang lain misalnya motor gitu, atau sepeda gitu. Itu bisa juga. Kakinya itu megang minban. Oh iya keren tuh. Nanti mulutnya keluar lampu. Oh. Keren tuh boleh tuh. Nanti sennya pakai di matanya. Aduh. Tapi ini unik ya. Boleh mungkin nanti website anehdidunia.com ini mengupdate lagi gimana nasibnya Pak Jensen dan dengan karya-karya seninya ini. Apa setuju dah ide itu? Setuju tak? Mana ya? Kalau aku sih kalau secara ide dan konsep mungkin kreatif dan memanfaatkan hal yang sudah dianggap tidak terpakai gitu kan. Tapi secara pribadi nggak setuju karena ketidakhewanisasan apa sih? Aku sih kalau aku setuju sih. Pakaikan drone. Iya, karena beruang dijadikan alas, gading dijadikan pajangan, gading gajah, cula badak satu, kulit buaya, kulit ular dijadikan tas, masuklah kucing. Kebetulan bentuknya utuh ya, jadi kelihatan tricky ya jadi. Oh iya betul. Itu sama nasibnya ya sebenarnya. potongan tangannya kan misalnya. Oh, atau kulitnya ya kan? Boleh sih. Ya, kan, keren. Boleh. Kreatif juga ya idenya. Tapi kan tak nyiksa dah kan? Nah, iya, karena mati dulu. Bukan dibunuh ya, mati duluan. Mati duluan. Udah ketemu laki atit dah kucingnya. Tapi kalau kira-kira manusia yang digini kan gimana ya? Wah, juga kok. Apakah ada yang Maka aku bilang jangan sampai neneknya atau bapaknya ketabrak mobil. Jadikan drone. Itulah. Atau jangan kayaknya keluarga James sudah banyak jadi drone kan? Kali lah. Oke, ngomong-ngomong soal drone, ini ada lagi yang dijadi hewan gitu. Tadi kan dijadikan drone. Kali ini itu kan mungkin masih semi-semi mesin juga gitu kan. Kalau ini benar-benar hewan dijadikan setengah robot. Oh ya. Jadi cyborg. Masih ada hubungan mesin. Ya kan? Jadi ini ada penjelasan sedikit dari websitenya tentang cyborg adalah sebutan untuk manusia yang tubuhnya manusia ini ya. Sebutan untuk manusia yang tubuhnya sudah dipasangi atau diganti dengan mesin.
Jadi bisa dibilang kalau cyborg pada dasarnya adalah manusia setengah robot. Cyborg sendiri merupakan singkatan dari cybernetic organism, organisme cybernetika. Ya, artinya organisme setengah mesin lah gitu. Bukan hanya manusia yang bisa dijadikan cyborg, hewan pun ternyata juga ada yang diubah menjadi cyborg. Pada tahun 1960-an, udah lama ya, Badan Intelijen CIA pernah membuat kucing cyborg untuk dijadikan hewan mata-mata. Oh berarti bukan kucing asli yang jadi kucing asli yang ditambah kayak apa istilahnya kayak Tambah robot. mesin. Iya kayak gitu. Kucing yang ditambah-tambahin mesin jadi kucing. Ini kucing membuat kucing cyborg, membuat kucing cyborg loh. Berarti emang Iya, dia didesain robot, cuman mirip kucing gitu doang. Namanya cyborg setengah-setengah kan. Di sini ada dijelasin namanya cyborg. Cybernetic organisme yang setengah mesin gitu, setengah cyborg, ya cyber. Nah, untuk tujuan ini mula-mula petugas CIA akan membius kucing. YIN. Oh, nah ini penjelasannya. CIA. Enggak sampai mana ya? Sampai. Saya dengarnya YN tadi. Jadi tidak pakai 2013. Hawalah. Itu dipotong Pak Editor ya. Bahaya di bawah institusi. Pakai aplikasi Adobe pakai 2008 ke? 2003. Aduh. Jauh. 2003 kan? Aduh. Bukan CS5 kah? Mau pakai cyborg, tidak mungkin. Jadi lanjut dulu. Untuk tujuan ini mula-mula petugas CIA akan membius kucing tersebut supaya bisa dibedah. Mikrofon kecil akan dipasangi pada telinganya, sementara otaknya dipasangi dengan penerima sinyal radio. Tim bedah juga memasang semacam antena di sela-sela bulu kucing. Ini kayaknya sih udah bukan kucing lagi sih, robot sih Ya makanya cyborg disebutnya kan setengah-setengah. Ini masih kucing hidup berarti kan, cuma ditambahin mikrofon, ditambahin penerima sinyal radio dan semacam antena dan lain-lain. Banyak tambah. Oh ini sih aku tidak setuju sih kalau ini tidak setuju. Saya memang kayak menyiksa. Ini pertama kan ngebius, berarti kan ngebius kan itu kan masih hidup. Dimasukkan ornamen cybernetium apa? Cybernetic tuh ya. Nah itu baru cat lovers boleh turun. Kalau manusia gitu kan kira-kira? Kalau dengan izin manusianya itu. Jadi kalau ini juga harus dengan izin kucingnya kan? Izin mana bisa berizin mau gimana dia berizin? Legalitas tapi tanda seputih tidak ada. Ini cyborg nih maksudnya manusia ini masih punya pikiran bahwa dia nih manusia gitu kan. Ya, pokoknya badannya udah setengah-setengah. Setengah lah. Tapi kan kalau di sini nih kan dibilangnya kucing ini dipasangkan mikrofon di telinga. Ini otaknya udah dipasang penerima sinyal. Berarti jadi kan kucing hitungannya udah mati. Enggak. Dia cuma penerima sinyal untuk bisa transmisikan. Biasanya cok otaknya dipasang-pasang loh. Iya, cuma untuk penerima sinyal, Pak, bukan untuk kontrol pikiran. Emang kalau misalnya otak manusia kalau dari kangkung gitu masih bisa berfungsi. Masih. Kalau organ-organ tertentu yang Cuman ada penambahan gitu, Pak, penambahan upgrade kayak upgrade. Betul. Ada kayak upgrade gitu. Dan bedanya emang itu tidak bertahan lama kan bisa karat. Lanjut lalu. Data kalau dia pakai stainless steel. Anti karat. Jadi tugas dari kucing cyborg ini adalah duduk di dekat pertemuan rahasia. Saat kucing tersebut berdiam di sana, agen CIA kemudian akan menguping isi pertemuan tersebut dari kejauhan dengan memakai perangkat elektronik yang terpasang pada tubuh kucing. Alasan kenapa CIA menggunakan kucing adalah karena hewan ini dianggap mudah dilatih dan tidak akan mengundang kecurigaan dari pihak yang disadap. Lalat bisa kan? Kalau lebih ribet, terlalu kecil. Iya kak. Dalam uji coba pertamanya, petugas CIA meminta kucing cyborg untuk menguping percakapan dua orang yang sedang duduk santai di bangku taman. Namun saat kucingnya tengah menyeberang, kucing tersebut malah mati akibat tertabrak taksi. Jangan ini kucing yang tadi sambil ketemu Jensen. Sejak peristiwa itu, CIA pun membatalkan niatnya untuk menggunakan kucing cyborg. Oh, dibatalkan. Berarti ini cuma dicoba. Kucingnya mati ketabrak taksi. Tapi tetap jahat sih. Kucingnya mau diuji coba untuk istilahnya itu ya menyadap pembicaraan orang dan malah ketabrak taksi. Akhirnya dia meninggal dan diubah sama Jensen jadi drone. Nanti kucingnya sama. Tapi tahun 1960 Pak. Beda tahun. Beda. Yang tadi kayaknya awal-awal sih. Tapi udah dibilang nggak tahu. Dulu tuh nggak terpikiran CCTV kali ya. Dulu kan pakai sinyal radio kan. Yes. Ya, sinyal radio tuh memang sinyal yang paling kuping di bangku taman. Masalah kan waktu itu corona pasti random kan. Kecuali rapat tentang mau nyerang musuh. Nah itu kan tanok loh. Tersubto topik kan. Ya, kalau bangku taman kan random. Ini kan baru uji coba, ngetes. Uji cobanya dia nguping di taman. Tapi ini pasti bakalan dipakai enggak waktu dia
Ya, Terus kontrol otak kucingnya masih kucing atau si udah? kucing, cuman dilatih kayaknya. Dari kata-katanya mudah dilatih, berarti cuma dilatih, tapi masih kucing. Tapi karena udah ketabrak taksi itu, jadi sejak peristiwa itu CIA pun membatalkan niatnya untuk menggunakan kucing sebok sebagai Cuma mata-mata. gara-gara kita bertaksi langsung putus. Kayaknya semangatnya nggak mudah putus asa gitu lah CIA. Kayaknya nggak Ketabrak taksi udah gitu. Padahal kayaknya nggak semudah putus asa gitu lah. Kayaknya tidak seremeh itulah semangatnya sih. Kok gini sih? Kucing tengah lewat kita berarti ya nggak tahu. Ya udah kan. Udahlah ganti yang lainnya lah. Kayak bocah-bocah yang apa mainannya hilang tuh. balik. Udahlah, bubar. Kalau diilustrasikan gitu lucu tuh. Lagi jalan. Oh iya coba nih bakal berhasil nih sekarang jalan. Ya rame-rame sama-sama gitu. Udah ketemu Jangan-jangan lagi subuh kan satu CIA kan. Ya ketemu. Dilihatin. taksi itu mata-mata musuhnya tuh, Cu. Oh iya. Nah, Ketahuan. udah ketahuan dah. Oh jadi Buat kucing robot nih. Ada kucing ditabrak. Tabrak. Pas kebetulan ada si Jensen. Kebetulan yang supir taksi pun kucing sibuk nggak dari sana. Nah, kan? Soalnya gambarnya keren banget. yang satu kucing itu kan gambaran sekarang. Gambarnya keren banget nih. Iya. Kayak bener-bener Yang satu kucing untuk mata-mata, yang satu kucing untuk jadi supir taksi. dari kucing dilatih supir gitu. Itu rival gitu. Tadi kan masih berhubungan dengan kucing mati dan kucing diawetin dan segala macam kan. Iya. Nah, ujung-ujung mati ketabrak juga dua-duanya itu tragedinya. Jadi kucing nabrak kucing supir nabrak kucing mata-mata.